Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'alal maqbula amma ba'du. Teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir kita dari surah An-Nisa. Ayat kita adalah ayat yang ke-24 dan 25. Untuk itu kita awali dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Hajat kita, apa yang kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan dengan berkat kita ngaji dimudahkan, dijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebentar. Baik, mari kita baca ayatnya terlebih dahulu. Ayat yang ke-24 ini perlu kita ulangi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum. Kitaballahi 'alaikum. Kitaballahi 'alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin. An tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghayra musafihin. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah. Famastamta'tum bihi minhunna
فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما إن الله كان عليما حكيما Sadaqallahul Azim. Allahumma arhamna bil Quran. Baik, ayat 24 akan kita ulangi. Temanya adalah larangan menikah dengan perempuan yang sudah bersuami, atau sin langsung diartikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu, dan diharamkan menikah perempuan-perempuan yang bersuami, Menikahi, dan diharamkan menikahi perempuan-perempuan yang bersuami, minan nisa'i, dari perempuan-perempuan, illa, kecuali ma malakat aimanukum, para hamba sahaya wanita yang kalian miliki, kitaballahi, sebagai ketetapan Allah, alaikum, atas kalian. Ayo stop. Ini kadang terjadi di masyarakat, perempuan yang statusnya masih bersuami gara-gara berpisah dengan suaminya lantaran bekerja atau karena hal lain, itu tiba-tiba nikah lagi. Itu banyak ya, misalnya TKW atau perempuan yang di rumah ditinggal oleh suaminya kerja di luar negeri, misalnya di kampung kan banyak atau sih 5 tahun dan segala macam, nggak ada status kejelasannya. Nah, tiba-tiba perempuan ini kenal dengan laki-laki yang lain, kemudian gojek kanan gojek kiri, akhirnya menikah. Nah, itu bagaimana? Ya haram hukumnya, nggak boleh ya. Nah, ini kasus-kasus yang dilarang oleh Allah itu pasti akan terjadi, maka kita harus berhati-hati. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya itu kalau ada pernikahan dan potensi laki-lakinya itu agak nggak beres, bukan berarti kita suudon, kelihatannya kok kurang meyakinkan, minta untuk membaca silat atau kalimat taklim. Kalimat taklim itu kalimat yang biasanya ada di buku nikah itu. Saya misalnya Joko Prayogo misalnya nih, pada hari ini telah sah menikahi dan disaksikan dan seterusnya. Dengan ini saya berjanji akan mempergauli istri saya dengan baik menurut syariat Islam, dan apabila saya selama 2 tahun berturut-turut tidak memberikan nafkah dan seterusnya, maka apabila istri saya mengajukan gugatan cerai atau istilahnya hulu dan diterima oleh pengadilan agama dan membayar ganti atau iuran sebesar 10.000 rupiah, maka jatuhlah talak 1. Harus itu. Jadi kalau laki-lakinya kira-kira agak beres, suruh baca silat taklim seperti itu. Dan itu sangat menolong perempuan-perempuan yang terzolimi. Betapa banyak TKW itu statusnya ya, misalnya kita dari Indonesia terus dinikah oleh majikannya di Arab, statusnya nggak jelas, tiba-tiba terus suaminya tidak memberikan nafkah. Nah, sementara mau mengajukan gugatan gimana? Indonesia mau ngurus ke Arab kan nggak mungkin. Lalu bagaimana terusannya? Dan itu kan yang membuat perempuan itu kan mu'allaqah, bagikan tergantung, dicerai enggak, ya kan? Dinafkahi juga enggak. Itu kasusnya kan demikian. Jadi kita apabila mamalakat aimanukum kita bawahi alaikum. Ini pengembangannya ayat ini banyak Pak Tosi. Pengembangannya banyak. Lanjut. Wa uhilla, dan dihalalkan
lakum bagi kalian ma wara'a dzalikum, apa yang di belakang selain itu. Maksudnya selain yang diharapkan perempuan yang masih bersuami itu halal, dengan catatan bagaimana? Lanjut. Antabatagu, bahwa kalian mencari menikahi perempuan bi amwalikum, dengan harta-harta kalian atau mahar, muhsinina, sebagai orang-orang yang ingin menikah, ghairu musafihin, bukan orang-orang yang berbuat zina. Baik, termasuk zina itu adalah kawin Kontrak atau istilah agamanya nikah mut'ah. Nikah mut'ah itu nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an nikahil mut'ati. Rasulullah melarang, ini hadisnya sahih, menikah secara mut'ah. Itu sudah diharamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Resikonya nanti, dan biasanya kalau hadisnya itu sahih, itu bisa dicerna, Mas Loto. Dicernanya bagaimana? Kenapa nikah mut'ah itu diharapkan? Seandainya 3 bulan, terus 4 bulan, setengah tahun, terus dipisah nggak jelas, ditinggal pergi. Seandainya rahimnya terisi, terus punya anak, siapa yang memberikan nafkahnya? Jadi logika fikihnya seperti itu. Ya betul saja. Nah, itu haram hukumnya. Ghairu musafihin. Nah, terkait dengan ayat ini, kemudian ada orang daripada beli kambing mending beli satenya. Yang ucapan-ucapan seperti itu kemarin ditanyakan oleh Pak Haji Mulkan, bisa mengantarkan kepada kekufuran. Mengantarkan kepada kekufuran. Karena apa? Itu berkonsekuensi merendahkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan dibuka surah At-Taubah ayat yang ke-65. Surah At-Taubah ayat yang ke-65. 197. Ayat 64-65 halaman 197. Itu satu paket 64, 65 sampai 66 halaman 197. Baik, kita baca ayatnya. Ayat 64 baris keempat dari atas, halaman 197. Kita ketemu Pak Karno. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yahdharul munafiquna an tunazzala 'alaihim suratun tunabbi'uhum. Yahdharul munafiquna an tunazzala 'alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubikum suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim qul istahzi'u innallaha mukhrijum ma tahdharun innallaha mukhrijum ma tahdharun. Ayo batasi. Yahdharul munafiquna, orang-orang munafik itu takut atau khawatir, antunazzala, jika akan diturunkan, alaihim, kepada mereka, suratun, suatu surah, tunabbi'uhum, yang akan menceritakan pada mereka, bima fi qulubihim, dengan apa
kemunafikan yang ada di dalam hati-hati mereka. Baik, jadi insya Allah selama kita ngaji, walaupun isi pengajian itu nonjol pada hati kita, alhamdulillah. Orang kebanyakan ngaji itu nggak mau ditonjok nantinya. Nah, Al-Quran itu kan peringatan Pak Tosi, ya kan? Kita punya penyakit nih, penyakit kita kalau nggak dikeluarin bahaya apa enggak? Bahaya. Bisul itu, nah, kan kalau dilus-lus ini kan enak ya kan? Tapi kalau dipencet sakit ya. Ngaji juga seperti itu, menyakitkan. Nah, yang baca aja sakit. Saya aja kalau baca kadang-kadang kena sendiri itu Mas Toto. Tapi karena ingin kita menjadi orang baik, orang sehat, ya sudahlah. Kenyataannya seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri. Kan seperti itu. Nah, orang kalau di hatinya itu nggak baik, ketika dibacakan ayat-ayat itu nyenggol tentang dirinya, nggak suka, ya. Nah, itu nggak gentleman berarti Mas Toto, ya kan? Loh, Al-Quran isinya kan ngingetin. Nah, kalau SP2, SP3 kan, nah, ini kadang-kadang ditonjok oleh Astagfirullah, ini aku banget dengan kayak ya sudah diterima aja, diobati. Ya Pak Karno ya, kayak dipencet itu ujungnya. Takut itu orang munafik. Lanjut. Kulistahzi'u, katakanlah Nabi Muhammad, mengejeklah kalian. Innallaha, sesungguhnya Allah, mukhrijun, mengeluarkan, menampakkan, ma tahdzarun, apa kemunafikan yang kalian khawatirkan akan terbongkar. Nah, ini nanti kebalikannya, kalau kita ngaji pas pengajian itu nyelepet sama kita nih, kita ya termasuk saya Mas Toto, terus kita nyadar nih, astagfirullahaladzim ya Allah. Ini kadang-kadang, dan bukan kadang-kadang, nanti kekurangan kita akan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kalau diumpet-umpetin terus, malah nanti akan dikeluarin oleh Allah. Takutlah kalau ayat itu gak cocok untuk saya. Loh, ayat jangan pilih-pilih. Yang enak kan mau gak enak, telan aja semua kayak sambal atau jamu. Itu nanti pasti akan membuat orang itu sehat. Ya Pak Tosif ya. Loh, kita kadang-kadang ngaji itu ada yang pas maksudnya nyenengin kita, terus ada yang gak enak sama kita. Ya udah, telan aja semuanya. Karena itu akan menjadi obat, menjadi penghalang bagi kita. Lanjut ayat yang ke-65. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Wala in sa'altahum, dan jika engkau bertanya wahai Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kepada mereka la yaqulunna, maka sungguh mereka akan menjawab innama kunna, sesungguhnya kami hanya nahudu, kami bersenda gurau, wa nal'ab, dan kami bermain-main. Ucapan-ucapan itu dibuat candaan. Lanjut. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, Abillahi, apakah terhadap Allah,
apakah terhadap Allah wa ayatihi wa ayatihi dan ayat-ayatnya dan ayat-ayatnya yakni Al-Qur'an yakni Al-Quran wa rasulihi wa rasulihi dan terhadap rasulnya dan terhadap rasulnya kuntum kalian telah tastahzi'un kalian mengolok-olok meremehkan. Tuh, meremehkan Al-Quran itu kadang-kadang tafsirnya dipelencengi dan seterusnya. Lanjut ayat yang ke-6 kita baca. Ini poinnya. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. In na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifah. In na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifah. نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. Ayo Mas Toto berkata, saya saya bacain dulu, Mas Toto ikuti. Maaf. La ta'tadiru janganlah kalian beralasan qad kafartum sungguh kalian telah kafir. Tuh langsung itu poinnya di situ. Mengolok-olok Al-Qur'an hukumnya adalah kafir. Jelas ya? Apapun bentuknya, hati-hati. Ba'da imanikum setelah kalian memperlihatkan keimanan. Jadi kalau orang munafik itu imannya nggak serius, di belakang di depan A, di belakang B, itu tergantung situasi. Jadi ibarat sayur itu toge, orang munafik itu kayak apa? Kayak toge, ketoprak ikut, ya kan? Gado-gado ikut, bakwan ikut, soto ikut. Jadi kan jelas, nggak punya prinsip. Toge itu nggak punya prinsip. Manusia toge, ya kalau toge enak untuk dikonsumsi, pecel nih ikut. Ya. Orang munafik itu nggak punya pijakan. Pokoknya ada keuntungan di sana dia ikut. Ibarat sayur apa, Mas Toto? Sayur toge. Ya Allah. Lanjut. Innafu jika kami memaafkan anto ifatin terhadap segolongan minkum dari kalian karena telah bertobat nu'adzib maka kami akan mengazab ta'ifatan segolongan yang lain bi'annahum karena sungguh mereka jadi yang diazab itu apa sih alasannya? Kanu mujrimin mereka adalah orang-orang yang berdosa karena munafik dan menghina. Baik, ayat 65 Mas Toto dibaca asbabun nuzul sebelah kanan tuh. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menerangkan bahwa ketika terjadi perang Tabuk, Abdullah bin Ubay berkata, Abdullah bin Ubay itu adalah tokoh munafik. Apa? Tokoh munafik. Setiap golongan itu ada tokohnya. Tokoh mukminin Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Tokoh kafir Abu Jahal.
jelas kan kalau Abu Jahal itu kan. Nah kalau munafik ini abu-abu, toge, bisono ngikut di sini juga ngikut. Itu tokohnya namanya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay. Lanjut Mas Toto. Abdullah bin Ubay berkata dalam majelis, aku belum pernah melihat ada orang yang seperti para penghafal Al-Quran kami. Mereka adalah paling rakus. Oh, coba Bapak yang akan menghafal Quran diapain? Dikatain? Oh, Masya Allah. Tuh, lanjut. Paling pembohong dan paling pengecut dalam berperang. Tuh, coba Bapak yang akan. Mendengar itu, seseorang membantah, kamu bohong dan munafik. Aku akan melaporkan ini kepada Rasulullah. Mendengar laporan tadi, Rasul bertanya kepada Abdullah bin Ubay, apakah pantas kamu mengolok-olok Allah, ayat-ayat Al-Quran dan Rasulnya? Abdullah menceritakan bahwa mereka berkata, hai Rasul, kami tadi hanya bermain-main dan bergurau, maka turunlah ayat ini. Tuh. Jadi model-model orang yang seperti Abdullah bin Ubay harus diingat-ingat ya Mas Toto. Tokoh mukminin Sayyidina Abu Bakar, Umar. Tokoh kafirin Abu Jahal. Jelas kalau Abu Jahal itu gambarnya. Yang ini nih Abdullah bin Ubay. Kayak apa Mas Toto? Masya Allah, punya prinsip. Tuh, demikian. Jadi demikian Pak simpulkan ya. Jadi ketika orang itu meremehkan ayat-ayat Al-Quran dan segala macam, menghina umat Islam, berpotensi menjadi kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, kita kembali ke surah An-Nisa. Jadi kalau ungkapan tadi kan kita pakai ungkapan daripada beli yang beredar, daripada beli kambing mending beli apa? Satenya. Nah itu termasuk kayak perkataannya Abdullah bin Ubay itu akan mengeluarkan orang dari keimanan dan keislaman. Makanya hati-hati. Jadi surah Al-An'am 68 69 kita buka surah Al-An'am 68 69 halaman 130 apa namanya 135. Ayat satu halaman 135 136. Baik, Mas Toto dibaca pelan-pelan, artinya aja langsung. Apabila engkau Muhammad melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa akan larangan ini, setelah ingat kembali, janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim. Baik. Wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Artinya kadang ketika kita duduk bersama dengan kelompok orang itu membicarakan Al-Quran tidak sesuai dengan apa adanya. Kadang-kadang ngolok-ngolok Al-Quran. Nah kita kadang-kadang kan ikut tuh. Nah itu sebenarnya kalau Rasulullah itu dijaga oleh Allah maksud. Namun ini adalah pelajaran untuk umatnya bahwa apabila kita dalam satu obrolan atau satu majelis yang mana majelisnya itu bukan untuk ngobrolin agama, ngobrolin kebaikan, malah justru memperolok-olok agama. Nah kadang-kadang kita kan beberapa waktu terlena itu. Ya, nah, astagfirullah ternyata kayak gini. Ya sudah, kalau kita nimbrung, mereka itu akan semakin bersemangat untuk nggak ada artinya, nggak ada baiknya, karena mereka akan ngeyel, nggak ada imannya. Diajak untuk merenungkan ayat-ayat Allah, nggak bakalan mau. Lalu bagaimana? Tinggalin aja, karena hal-hal yang seperti itu termasuk pembicaraan yang tidak berlandaskan iman dan ilmu.
namun berlandaskan hawa nafsu. Tinggalin aja, tinggalin. Lanjut, ayo. Kadang-kadang kan kita ribut dengan teman-teman. Ya. Lu kayak apa? Ya kan? Ya. Dapat uang dari mana nih Pak? Terus akhirnya dia jawab lah, wah itu kan gak benar. Wah sekarang di Jakarta mencari yang haram aja susah, apalagi cari yang halal. Nah, betul. Nah, kalau yang seperti itu ya kita sampaikan aja semampu kita. Kalau kita sudah mereka nggak mau nerima, nah ini nih solusinya dalam surah Luqman. Surah apa? Surah Luqman. Silahkan dibuka surah Luqman, surah yang ke-31. Surah Luqman halaman 412. Halaman 412. Ayat Halaman 412. Ayat yang ke-17. Nah, ini dengar Pak Tosin ya. Dengar. Baik, kita baca ayat yang ke-17, halaman 412. Ya bunayya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min 'azmil umur. Inna dzalika min 'azmil umur. Pak Tosin diartikan berkata, Ya bunaya, wahai anakku, aqimis sholata, dirikanlah sholat, wa'mur bil ma'rufi, dan perintahkanlah manusia dengan kebaikan, taat kepada Allah, wanha 'anil munkari, dan cegahlah mereka dari kemungkaran, kemaksiatan. stop. Amar ma'ruf itu biasanya enteng ujiannya. Nahi mungkar itu biasanya berat. Pasti ada celotehan, omongan-omongan, nimpalin yang gak enak. Itu udah pasti itu. Kalau udah seperti itu bagaimana? Nih pakai resep yang ketiga tuh, Pak Tosin. Wasbir, dan bersabarlah, alama, atas apa yang asobata, menimpamu ketika memerintahkan dan mencegah. Inna dzalika, sesungguhnya itu, min azmil umur, termasuk dari perkara yang ditekankan dan penting. Oh, jadi saya kasih ini tafsirnya tafsir pengalaman Pak Haji Mulkan. Tafsirnya ini tafsir apa? Pengalaman. Biasanya kita kalau berhadapan dengan orang yang belum ngerti, terus dikasih tahu malah ngeyel. Lah terus bagaimana? Ya sudah, bersabar aja. Saya dulu pernah ketika di pesantren, itu benar-benar diremehin itu, benar-benar diremehin. Joko, kamu ngaji di pesantren dulu, ntar kalau saudara-saudaramu duitnya banyak, sukses bisa beli mobil, nanti kamu iri, nanti astagfirullah. Dikatain seperti itu. Itu lagi ada hajatan, yang namanya hajatan kampung Pak Haji Mulkan kan, istilah Jawanya itu rewang, yang bikin apa dan segala macam kayak gitu kan. Itu banyak orang. Lah saya kan masih ya usia di bawah 20 tahun lah itu.
ditimpalin orang tua, nggak ditimpalin sakit hati ya kayak itu. Akhirnya apa? Diem aja, tempat. Akhirnya ketika saya berangkat ke pesantren, pulang lagi, naudzubillah min dzalik ya, orangnya itu sentuh, mulutnya merot itu, beneran itu. Lihat saya langsung nangis, langsung nangis. Jadi seperti itu terus akhirnya astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya tetap yang namanya kita berusaha, orang beriman kan nggak boleh dendam, nggak boleh apa? Nggak boleh dendam. Saya bimbing apa namanya kalimat-kalimat asyhadu an la ilaha illallah, nggak apa-apa ya Allah gitu. Nangis mungkin yang bertaubat lah, alhamdulillah masih bertaubat tuh. Jadi sabar, jangan kata-kata kita keluh, Allah nanti yang akan nyelesain. Udah memang seperti itu, sabar aja, sabar. Kalau diladenin ibaratnya mereka blowon, Pak Tosin juga sudah pinter-pinter beriman, nasehatin, lah terus apa namanya ditimpalin, mau main gambar Pak Tosin juga nggak bisa lah, ya kan? Jangan dilayanin. Nah, berpaling aja seperti itu. Dan biasanya kalau udah seperti itu, ya ujiannya orang top ya seperti Pak Haji Mulkan itu, diremehin, terus ditimpalin, diejek dan segala macam seperti itu. Nanti kita akan ya bukan memastikan sih enggak. Yang Rasulullah aja kayak gitu, apalagi kita. Lalu bagaimana? Tahan diri, udah berpaling aja, gak usah diurusin. Sakit hati telan aja, sakit hatinya apa? Ditelan aja. Nanti akan diganti dengan pembalasan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam, kurang lebih demikian Pak Haji Mulkan. Itu udah bukan urusan kita udah nyampe. Ya Mas Toto ya. Jadi kalau nemu yang pahit-pahit, telan aja semuanya, ya kan? Sabar, Allah yang akan nyelesain. Merot bener itu orang mulutnya. Ya saya kan nyumpahin, saya masih ingat gak nyumpahin sama sekali. Enggak, cuman hati itu kok sakit kayak gitu. Ya Allah, langsung yang mengeksekusi malaikat saraf itu sarafnya langsung ditarik merot kayak gitu. Ya Allah ya Karim. Dah, mudah-mudahan kita diberikan hati yang sabar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa ya amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuan kita kepada saudara-saudara kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.